obat adalah seni. Setelah kemarin kita ngomong cara pengambilan sampel, hari ini saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian ya. Variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini sangat tergantung dengan dua hal ya. Yang pertama adalah judul, yang kedua judul penelitian ya, yang kedua adalah penelitian, yang kedua adalah tergantung dengan metode penelitian ya. Jadi dengan metode penelitian dan judul penelitian itu sudah terbatas variabelnya ya sebenarnya ya dua hal ini ya. Jadi metode, judul penelitian dan metode penelitian. Nah, kita tahu metode penelitian itu terbagi dua ya, jangan salah ya. Ada terbagi dua ya, ada yang deskriptif, ada yang analitik. Nah, hari ini saya akan bicara yang tentang yang deskriptif ya. Apa saja yang deskriptif ini gitu ya. Jadi yang deskriptif itu sebelumnya sudah saya jelaskan di awal ya sebenarnya ya. Waktu yang pertama kali tentang bagaimana membuat proposal itu. Jadi yang deskriptif, studi itu ada 7 ya. Deskriptif itu ya. Studi itu atau penelitian deskriptif itu ada 7. Yang pengecualian adalah nanti saya sebutkan ya. Satu itu adalah laporan kasus ya yang pertama ya, atau di dalam dunia kedokteran itu selalu disebut case report ya, case report. Nah, yang kedua pengecualian, yang kedua ini adalah serial kasus. Sorry, saya geser sedikit aja ya. Serial kasus nomor 2 ya, serial kasus. Yang ketiga adalah uji diagnostik. Yang keempat adalah survei atau studi prevalence ya, studi prevalence. Yang kelima adalah DDD, define daily dose ya, define daily dose. Yang keenam adalah drug utilization study atau rasionalisasi penggunaan obat ya, drug utilization study. Yang ketujuh adalah secular trend analysis ya, secular trend analysis. Nah, kenapa saya bedakan? Yang 6 ini ya, yang 6 ini tidak termasuk serial kasus. Itu biasanya cuma satu variabel ya, satu variabel saja. Tapi yang untuk serial kasus ini dia 2 variabel, ada variabel dependent atau independent ya, dan independent ya. Jadi dia ada 2 variabel ya. Nah, kalau satu variabel nanti kita ke analisa ya. Jadi variabel itu nanti menentukan analisa ya. Jadi untuk variabel penelitian itu tergantung jumlahnya ya, Kalau dia satu variabel atau dia 2 variabel atau yang ketiga more than ya, lebih dari 2 ya variabel. Nah, seluruh studi deskriptif itu akan berakhir dengan yang disebut analisa univariat ya, univariat atau kita sebut dengan mencari persentase ya saja gitu ya, persentase saja. Oke. Nah, kalau ini bisa sudah bivariat ya, yang lebih dari 2 akan disebut multivariat ya. Jadi yang balik tadi ke sini yang untuk serial kasus itu ya, serial kasus ya, itu merupakan studi awal untuk studi observasi gitu ya. Jadi yang serial kasus merupakan studi awal ke studi observasi gitu ya. Apakah nanti menjadi cohort ataukah menjadi cross sectional. Jadi merupakan studi awal, langkah awal gitu ya. Langkah awal dari studi observasi jadi ya, untuk yang ini ya. Nah, ini makanya dia pakai 2 variabel ya. Pakai 2 variabel, ada variabel nanti saya sebut ya. Nah, dalam tergantung bidangnya ya, Ini tergantung bidang atau kompetensinya ya, bidangnya ya. Jadi kalau di epidemiologi dasar disebutlah variabel pertama ini adalah paparan ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya exposure ya, exposure. Nah, paparan exposure lawannya adalah kalau paparan luaran gitu ya. Luaran atau dalam bahasa Inggrisnya outcome ya. Itu di epidemiologi dasar gitu ya. Jadi basic epidemiologi ya. Nah, menjadi studi factor dan outcome factor kalau ini di clinical epidemiologi ya, di clinical epidemiologi ya. Dan terakhir untuk di biostatistik ini berakhir 3 ini dengan 3 awal ini akan berakhir dengan independent variable dan ini menjadi dependent variable. Oke? Jadi bahasanya beda gitu ya.
Ini lebih ke statistik ya, atau dalam bidang kedokteran kesehatan disebut biostatistik. Oke? Jadi itu dulu, mudah-mudahan jelas ya. Nanti minggu akan datang saya akan jelaskan masalah yang studi apa, yang ini kan deskriptif, yang analitik akan saya jelaskan, analisa apa saja yang dipakai gitu ya. Terima kasih telah nonton, silakan subscribe, like, and share.